Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Dunia Ketiga itu memang akan terjadi. Di dalam kitab Al-Quran itu ada. Namanya di situ pertempuran yang ketiga. Apabila dunia ini sudah dihiasi dengan cantik, dengan bagus, seluruh bangun-bangunan yang menjulang langit sudah berada di mana-mana. Orang-orang non-Islam sudah menguasai seluruh daerah-daerah strategis, terutama di daerah-daerah mayoritas Islam. Di situ akan berkuasa non-Islam. Yang dikuasai adalah ekonominya, yang dikuasai adalah pemerintahannya, yang dikuasai adalah lahan-lahannya. Nah, jadi semuanya itu sudah dikuasai oleh non-Islam, walaupun di negara-negara tersebut adalah mayoritas Islam penduduknya, tapi yang berkuasa itu non-Islam. Itu dia sampai dia itu berkuasa penuh, sampai semua jalan-jalan itu sudah sangat bagus. Ini bukan hanya untuk Indonesia, ini untuk dunia. Jadi sampai orang-orang Islam itu sangat merasa tertindas dari ekonomi, tertindas dari pendidikan, tertindas dari hukum. Nah, jadi kita itu merasa dijajah di dalam kemerdekaan. Negara kita merdeka, tapi kita merasa dijajah oleh pemerintahan kita sendiri. Karena pemerintahan kita itu dikuasai oleh non-Islam. Jadi penyebabnya seperti itu. Jadi salah satu tanda-tandanya itu bangunan-bangunan, kendaraan-kendaraan, jalan-jalan, semuanya sudah serba mewah, serba elit. Ya, contohnya kalau di Indonesia, jalan tol sudah merajalela kemana-mana, sampai di kabupaten-kabupaten yang tidak memungkinkan jalan tol masuk, kemungkinan nanti akan dibangun. Jadi perang dunia itu masih lama waktunya. Jadi benar akan terjadi, perang dunia itu akan terjadi. Tapi waktunya juga tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Tapi berapa lama waktunya, kita tidak dikasih tahu. Yang jelas perang dunia itu, yang ketiga itu pasti ada. Pasti akan terjadi. Nah, setelah perang dunia itu terlaksana, nanti yang akan memenangkan perang dunia itu adalah umat Islam. Bukan negara ABC, negara itu enggak. Yang akan memenangkan nanti adalah umat Islam. Jadi perang dunia dimenangkan oleh umat Islam. Jadi sebelum menang itu orang yang tidak keturunan kitab itu dia akan pro kepada Islam. Yang tidak keturunan kitab. Nah, jadi yang berperang itu dalam perang dunia itu nanti antara sama-sama orang keturunan kitab. Sama-sama yang keturunan kitab. Orang Islam keturunan kitab. Ya kan? Jadi lawannya itu nanti bertentangannya itu yang penyebabnya ya. Itu pertentangan antar agama. Kira-kira seperti itu. Nah,
Jadi setelah hampir selesai peperangan itu, sudah bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak keturunan kitab, kelihatannya Islam akan menang, dia masuk ke dalam kelompok Islam. Setelah perang dunia itu terjadi, dimenangkan oleh umat Islam. Nah, itu umat Islam setelah yang namanya setelah perang mungkin membenahi negara lah, membenahi aturan lah, membenahi segala macam lah supaya bagus lagi. Itu waktunya juga cukup lama, bukan sebentar. Cukup lama juga waktunya, tapi berapa lamanya nggak ditentukan, nggak dikasih tahu kita. Jadi setelah perang dunia itu, setelah dimenangkan umat Islam, selagi umat Islam ini sedang berbenah-benah untuk diri atau untuk daerah atau untuk negara-negara, saat itu turunlah Dajjal, keluarlah Dajjal. Nah, maksudnya keluar Dajjal, bukan turun ya, keluarlah Dajjal. Dajjal ini dia keluar itu yang menjadi penampung atau menunggu dia di bumi ini, itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, itu orang Yahudi. Jadi setelah Dajjal ini keluar, tugasnya itu dia mengaku sebagai Tuhan. Dia akan membawa seluruh manusia, dia berusaha ya, seluruh manusia mau mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan, Manusia ini diajak semuanya. Nah, jadi orang-orang yang sudah pro Dajjal tadi, dia berusaha mencari orang-orang Islam, terutama orang-orang Islam itu yang dicari, untuk mau pindah yang sekarang Tuhan kita, Tuhan Allah, nanti itu kita dipaksa untuk mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Nah, inilah perang yang sangat hebat sebenarnya. Karena pengikut Dajjal itu sangat kuat, ilmu Dajjal itu sangat tinggi. Sangat tinggi ilmu Dajjal itu. Nah, kepada pengikut dia dikasih kekuatan itu dari ilmu Dajjal itu. Jadi dari satu orang harus mencari 7 orang yang harus masuk ke dalam golongan dia, harus mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Merajalelalah pengikut Dajjal tadi untuk seluruh dunia. Jadi andaikan ya, sekarang ada 100 orang, yang 100 orang itu berpencar, harus mencari 7 orang dari 1 orang. Yang 7 sudah dapat 7, dari setiap satunya mencari juga 7 orang. Selanjutnya kayak gitu juga, dari satunya mencari juga 7 orang. Jadi kelipatan 7. Sehingga di waktu itu dunia ini terasa sangat sempit bagi umat Islam. Siapa yang tidak mau mengikuti perintah Dajjal itu, dia akan dibunuh. Hukum waktu itu tidak ada lagi. Tidak berlaku hukum bunuh bagi pengikut Dajjal itu. Itu yang terlaksana hukumnya. Jadi hukum negara, hukum apa-apa tidak dihiraukan waktu itu. Karena yang sangat kuat, yang sangat berkuasa itu Dajjal. Nah, jadi saya katakan, siapa yang sanggup untuk tidak masuk ke dalam golongan Yahudi ini, golongan Dajjal ini,
yang sanggup untuk melawan atau untuk mau melawan kita tetap bertuhan kepada Allah, tetap bernabi kepada Nabi Muhammad Rasulullah, tetap berpegang kepada Al-Quran, hanya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Siapa yang tidak terganggu imannya, siapa yang tidak goyang Islamnya, siapa yang kokoh pendiriannya, hanya orang-orang yang tahu dengan dirinya. Orang yang tahu diri, siapa dirinya. Nah, jadi yang tidak terganggu oleh golongan-golongan Dajjal itu hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang suci, orang-orang yang bisa berserah diri kepada Allah secara hakikatnya. Nah, itu orang yang selamat. Jadi yang lain bisa selamat, bisa hidup, terpaksa mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Mengakui. Nah, seperti itulah berbondong-bondongnya orang Islam mengganti Tuhan. Jadi yang sekarang dia ngomong Tuhannya Tuhan Allah, setelah Dajjal turun nanti, walaupun waktunya 40 hari, itu dengan terpaksa karena takut mati, takut dibunuh. Ya, terpaksa dia mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Ibaratnya Dajjal itu membawa surga dan neraka. Jadi siapa yang mau ikut dia, dimasukkan surga atau diamankan dirinya, dikasih makan, dikasih minum. Dirinya aman kalau sudah mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Jadi yang tidak mau mengakui, itulah yang dibunuh. Itulah yang disiksa, itulah yang dipenjara. Waktu itu. Nah, nanti akan terjadi seperti itu. Lamanya hanya 40 hari ya. Jadi pas hari ke-40, nanti Dajjal itu turun, pas hari ke-40, itu hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha. Nah, jadi waktu hari raya Aidil Adha itu pada hari ke-40 itu, di waktu melaksanakan sholat Id di Masjid Aqsa, itu di Palestina, di Masjid Aqsa, di waktu khatib akan berkhotbah, semua yang memulai khotbah mengeluarkan darah. Pertama mengeluarkan darah dari hidung. Otomatis dia tidak sah menjadi khatib. Dia turun. Naik lagi pengganti. Keluar lagi darah dari hidung atau dari telinga. Otomatis tidak sah. Diganti sudah berkali-kali sehingga tidak ada lagi orang-orang yang dianggap mampu untuk membaca khotbah. Khotbah belum dibaca, berarti sholatnya belum selesai. Sudah banyak bergonta-ganti orang menjadi khatib untuk membaca khotbah, tetapi tetap mengeluarkan darah. Akhirnya naiklah seorang hamba Allah yang tidak bersekolah tinggi, tapi dia seorang ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat. Dia ahli ilmu agama Islam bagian hakikat. Besar kemungkinan dia orang kelahiran Arab. Nah. Jadi setelah seseorang ahli hakikat ini naik ke podium, dia membacakan khotbah dengan aman, dengan selamat, khotbahnya sampai selesai. Setelah dia membaca khotbah, setelah selesai sholat Id, baru keluar dari masjid,
dia langsung tercengang karena dilihat ke angkasa, Nabi Isa turun. Nabi Isa turun dari langit yang dikelilingi oleh tentara-tentara Allah. Nabi Isa memiliki kendaraan, turunnya nanti pakai kendaraan, seekor binatang. Binatangnya itu seperti domba yang pernah disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk korban yang pertama. Itu korban anaknya yang bernama Ismail. Ismail yang akan dikorbankan digantikanlah dengan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira domba seperti itulah yang dikendarai dari langit oleh Nabi Isa nanti alaihissalam. Dan dikelilingi oleh para ajudannya. Nah, mungkin pakai kendaraan apa? Itu Allahu alam. Sampai dia itu turun dengan pelan-pelan. Nah, di situ ada dua yang menunggu. Di Masjid Al-Aqsa ditunggu oleh umat Islam. Ditunggu oleh umat Islam dan Imam Mahdi. Dan di sebelahnya ditunggu oleh umat Kristen. Ya. Nah, umat Kristen beranggapan Isa akan turun di tempat dia. Sementara Imam Mahdi, orang Islam bersama Imam Mahdi juga menunggu di Masjid Aqsa, di halaman Masjidil Aqsa. Nah, kenapa di situ dia turun? Karena naiknya seluruh nabi-nabi yang pernah mi'raj ke langit, yang pernah naik ke langit, itu dari Masjid Aqsa. Di situ ada sebuah batu besar, sebuah tempat yang keras, kan dari situ dia naik. Jadi turunnya nanti landasannya juga di situ lagi. Nanti dia di situ lagi turunnya itu. Atau di sekitar itu. Nah, tapi ternyata dia turun ke Masjidil Aqsa, langsung salaman dengan Imam Mahdi. Nah, setelah salaman dengan Imam Mahdi, dia sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa bersama Imam Mahdi, tanpa minum dan makan, tanpa ngobrol panjang dengan siapapun termasuk Imam Mahdi. Dia hanya ngomong pergi ziarah ke makam Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitunya di Madinah. Berjalanlah 2 orang ini, Imam Mahdi dan Nabi Isa, yang hanya hari itu diketahui siapa yang Imam Mahdi dan siapa yang Nabi Isa. Hari itu kita bisa memastikan. Dari sekarang belum bisa kita pastikan siapa yang Imam Mahdi dan mana yang Nabi Isa. Nah, jadi setelah dia sholat 2 rakaat, dia pergi ke makam Rasulullah di Madinah. Setelah sampai di Madinah, setelah sampai di makam Nabi, di situ dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, keluarlah 2 tangan dari makam Rasulullah. Keluar 2 tangan yang membawa 3 benda. Benda yang pertama yang dibawa itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran dibawa? Al-Quran di waktu itu sudah tidak ada lagi. Semua Al-Quran sudah lenyap. Semua Al-Quran sudah lenyap. Jadi karena Nabi akan menjadi pemimpin, dikasihlah untuk pedoman memimpin manusia di bumi, dia pakai kitab Al-Quran yang keluar melalui 2 tangan di makam Rasulullah nanti. Quran itu Quran itu ditulis dengan tulisan tangan Imam Qusairi di zaman dulu.
yang bernama Imam Qusairi. Itu kalau saya tidak lupa ingat dari seseorang yang mengasih tahu kepada saya, kitab itu yang ditulis oleh Imam Qusairi itu dia seangkatan dengan Abu Hanifah. Yang seangkatan dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah menjadi seorang guru, mulai dari guru syariat sampai guru hakikat, Abu Hanifah itu, dan sedangkan Imam Qusairi menulis sebuah Al-Quran. Imam Qusairi menulis sebuah Al-Quran yang sudah jadi, sudah bagus, yang disuruh simpan oleh Imam Qusairi sama Abu Hanifah. Abu Hanifah lah yang menaruh ke dalam, disuruh ngantar ke sebuah sungai itu, tapi saya tidak ingat lagi nama sungainya, tapi yang jelas ada 3 kali cobaan untuk Abu Hanifah itu mengantarkan itu, karena sayangnya, kasihannya, masa sebuah Al-Quran yang sangat bagus, yang susah-susah Imam Qusairi menulisnya akan disimpan di dalam lubang. Dia nggak mau, akhirnya tetap mau. Jadi pas dia memasukkan Al-Quran itu ke dalam lubang, dulu itu ada juga tangan yang muncul untuk mengambil Al-Quran tersebut. Al-Quran itulah yang keluar nanti di makam Rasulullah, yang diserahkan kepada Nabi Isa. Itu pedoman untuk pedoman untuk manusia, pedoman untuk seluruh manusia yang ada waktu itu, yang akan diajarkan dengan ajaran Islam. Sebab yang tadinya orang-orang sudah bertuhan kepada kepada Dajjal, kan dia akan kembali kepada Islam. Jadi Quran itulah sebagai pedomannya. Itu yang pertama, Al-Quran dikasihkan kepada Nabi Isa, diambil. Terus yang kedua, dikasih tongkat. Tongkat yang dikasihkan itu yang pernah dipakai oleh Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa yang dulunya pernah dipakai untuk membelah laut. Ya. Tongkat itu. Jadi 2 peralatan. Yang ketiga, sebuah cincin, batu cincin yang dulunya pernah dipakai oleh Nabi Sulaiman. Di waktu Nabi Sulaiman hidup, di masa pemerintahan Nabi Sulaiman, dia memakai sebuah cincin. Cincin itu dikasihkan kepada Nabi Isa nanti. Cincin itu berkhasiat, khasiatnya seluruh alam tunduk kepada dia. Jadi Nabi Isa memakai cincin itu nanti dengan izin Allah, hanya dengan Allah. Itu hanya sebagai media, bukan cincin itu yang berkuasa, tapi itu sebagai medianya. Jadi maka tunduklah, patuhlah semua makhluk kepada Nabi Isa itu nanti. Selesai dia menerima, tangan itu langsung hilang. Dia berdoa, minta terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta petunjuk apa yang akan dia kerjakan selanjutnya. Setelah itu selesai, dia pergi menemui Dajjal. Waktu itu hari ke-40 Dajjal itu di bumi. Ya, dia pergi menemui Dajjal dengan tongkat yang dia miliki. 1 kali pukulan, Dajjal meninggal. Dajjal mati dengan tongkat itu. Ya. Setelah Dajjal mati, dia kembali ke Masjid Aqsa bersama Imam Mahdi, dan baru
menjalankan tugas-tugas selanjutnya untuk memimpin dunia, untuk mengembalikan orang kepada agama Islam, kepada agama yang lurus. Dan Nabi Isa ini memimpin dunia itu bertahun-tahun, sampai dia nanti itu punya istri di bumi ini. Sebab dia manusia juga. Dia dulu belum punya istri, sampai dia nanti itu punya istri. Dan tidak diketahui juga berapa tahunnya Nabi Isa ini hidup di bumi. Tidak diketahui itu. Nah, yang jelas seperti itulah. Jadi siapa yang mengaku-ngaku saat ini Imam Mahdi sudah ada, Allahu alam.